Biografi Wali Songo. Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan lahir tidak lebih dari tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang sangat besar peranannya dalam pendirian Kerajaan Demak. Sunan Bonang menyiarkan Islam di daerah Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawean. Daerah beliau tinggal adalah Bonang. Beliau menginjakkan kaki untuk kemudian menetap dan menjadi imam bagi masyarakat Tuban 1475 sampai 1500 Masehi. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka pengembangan Islam di pesisir Jawa. Beliau berjasa mengubah hidup Raden Syahid Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah sampai akhir hayatnya dan wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dipanggil juga Syekh Maghribi, diperkirakan sekitar awal abad ke-14 Masehi. Beliau adalah saudara Maulana Ishaq dan menikah dengan Ratna Diah Siti Asmara, putra dari Baginda Campa. Beliau Maghribi wali yang pertama datang ke Jawa dan pada tahun 1404 Masehi. Dan menurut namanya, beliau berasal dari Samarkandi di Asia Kecil. Beliau membangun pondok pesantren Lereng Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim, seorang wali songo yang dianggap sebagai ayah dari wali songo. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri. Nama muda Sunan Giri adalah Raden Paku. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Waktu kecil, Sunan Giri disuruh menjadi anak angkat saudagar kaya, yaitu Nyai Gede Pinasih dari Gresik. Beliau merupakan murid Sunan Ampel. Raden Paku membangun masjid pada daerah perbukitan Gresik dan menjadikannya sebagai pusat penyebaran agama Islam. Itulah sebabnya beliau terkenal dengan julukan Sunan Giri. Giri yang artinya gunung. Sunan Giri menyiarkan Islam di Jawa dan luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Menyiarkan agama dengan metode bermain. Beliau dikenal sangat dermawan. Sunan Giri wafat pada tahun 1680 Masehi. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel, dan dengan demikian beliau masih bersaudara dengan Sunan Bonang, hanya berbeda ibu. Sunan Derajat lahir di Surabaya pada tahun 1470 Masehi. Oleh ayahnya, ia diberi tugas untuk berdakwah di daerah sebelah barat Gresik, yaitu daerah antara Gresik dan Tuban. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Lamongan. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga yaitu Raden Syahid. Beliau putra dari Tumenggang Wilatika Adipati Tuban. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau wafat pada tahun 1513 Masehi. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Sotik adalah putra Sunan Ngundung atau Raden Sunan Haji. Beliau mendapat julukan Wali Al-Ilm. Beliau lahir di Jawa Tengah pada tahun 1500 Masehi. Salah satu peninggalan yaitu Masjid Menara Kudus.
beliau memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Beliau banyak berjasa dalam menyiarkan agama Islam di Jawa. Sunan Muria berdakwah dengan metode yang sama seperti Sunan Kalijaga, yaitu kesenian. Beliau dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah tapangei, yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Dikenal nama Sunan Muria karena pusat kegiatan dakwahnya dan makamnya terletak di Gunung Muria, dan beliau sangat dekat dengan rakyat jelata. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin, menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Beliau adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Cirebon. Beliau adalah pendiri Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati berangkat ke Jawa setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470. Beliau membangun pesantren di Pasumbangan Gunung Jati. Beliau wafat pada 19 September 1568. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Kata Ampel itu dinisbahkan pada tempat tinggalnya, sebuah tempat dekat Surabaya. Raden Rahmat diperkirakan lahir pada awal abad ke-15 di Campa. Beliau adalah putra Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Raden Rahmat datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi. Di Ampel Denta, Surabaya, Raden Rahmat mendirikan pesantren yang merupakan pesantren tertua di Jawa. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. Beliau wafat pada 1467 Masehi. Makamnya di Masjid Ampel, Surabaya. 2. Strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim pada awal dakwahnya menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit. Upaya ini rupanya tidak berhasil. Pada langkah berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak atau ayah spiritual Wali Songo. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Sunan Ampel dikenal dengan dakwahnya yang singkat dan cepat dan menganut konsep Moh Limo, yang artinya tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau mabuk, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau menghisap candu, dan yang terakhir moh madon atau tidak mau berzina. Dan yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Strategi Sunan Bonang dalam berdakwah yaitu dengan membuat pertunjukan. Beliau menyelipkan ajaran-ajaran Islam termasuk 2 kalimat syahadat sebagai ikrar keimanan menjadi seorang muslim. Media yang digunakan oleh Sunan Bonang berupa wayang, suluk atau lagu, dan gamelan. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam menyebarkan dakwah Islam. Mayoritas santrinya berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Dari pesantren ini lahir dai-daiyah yang kemudian menyiarkan agama Islam keluar Pulau Jawa seperti Madura, Ternate, Bawean, Kangean, dan Tidore. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu Pedukuhan Derajat. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa Mocopat, Pangkur, dan juga menjadi dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian.
Beliau membuat Pepali Pitu atau 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga senantiasa berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain. Raden Mas Syahid dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas dan aktual. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga mengarang berbagai cerita wayang yang islami. Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya ulama yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Strategi dakwah beliau adalah dengan memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak. Selain itu, berbagai upaya penaklukan juga dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang melakukan perlawanan dan memusuhi dakwah Islam. Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topongeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Sunan Muria juga dikenal berdakwah melalui kesenian. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat Muslim di Kudus. Peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Bidang pendidikan. 1. Para Wali Songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. 2. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Di bidang seni dan kebudayaan. 1. Masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air, contohnya seperti rebana dan qasidah. 2. Memasukkan ajaran Islam ke dalam kebudayaan lokal seperti kebudayaan wayang kulit. Bidang seni arsitektural. Yang pertama, pembangunan masjid sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Yang kedua, banyak masjid yang didirikan dengan gaya arsitektur dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Selanjutnya, bidang kebudayaan. Adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban Islam. A. Ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai. B. Ucapan-ucapan kalimat penting dan doa seperti bismillah dan alhamdulillah. Yang terakhir, bidang politik. Yang pertama, diterapkannya konsep khalifatullah fil ard dan zilullah fil ard pada pemerintahan Kerajaan Islam Aceh Darussalam dan Kerajaan Islam Mataram. Yang kedua, tata kota wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam. Teladan spiritual dan intelektual. Yang pertama, semangat yang tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangan mereka tanpa pamrih. Ketiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajah. Keempat, semangat para wali yang tidak pernah putus. Kelima, kemampuan para wali dalam melihat situasi dan dengan cepat menemukan solusi yang tepat. Keenam, cara dakwah Sunan Muria dengan cara mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil. Ketujuh, sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat. 8. Sikap para wali yang dapat dengan mudah menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja. Kesembilan, adanya jadwal pembagian wilayah dakwah yang tersusun secara rapi sehingga agama Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia.